Shalom jemaat Tuhan GBI New Life Community, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Hari ini kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terjemahan firman Allah yang hidup, hormatilah Kristus dengan saling melayani. Berarti saudara, ketika kita saling melayani satu dengan yang lain, itu merupakan tanda bahwa kita sebagai orang percaya sangat menghormati Kristus. Yang kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali permusuhan di antara sesama manusia, bahkan tidak hanya orang yang berbeda kepercayaan, yang satu kepercayaan pun kadangkala masih saling bermusuhan. Mengapa saudara? Karena mereka tidak mengerti arti menghormati Kristus. Nah, apa jadinya ketika manusia tidak lagi menghormati Tuhan? Akibatnya manusia saling bermusuhan. Saya coba merenungkan bahwa ternyata di firman Allah yang hidup, Efesus 5 ayatnya yang ke-19 berkata begini, hendaklah saudara banyak membicarakan Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Ketika Anda masih punya waktu untuk bermusuhan sama orang, berarti itu tandanya waktu Anda bersama Kristus hilang. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang yang bergaul karib dengan Kristus, orang yang selalu membicarakan tentang Tuhan, orang yang selalu mengutip mazmur serta puji-pujian, serta orang yang menyibukkan dirinya menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati, pasti hati dan pikirannya bersih dari hal-hal negatif. Kenapa? Karena pikiran dan perasaannya dipenuhi oleh kebenaran Kristus. Wah, apakah saya dengan saudara tahu tentang kebenaran Kristus? Saya yakin pasti mengerti. Oleh sebab itu, dari sekarang sampai kesudahannya, yuk kita biasakan diri kita untuk menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Melayani sesama, menyayangi sesama, mengasihi sesama tanpa memandang kesalahannya. Haleluya. Yang kedua, ayatnya yang ke-20 firman Allah yang hidup, Efesus 5 ayatnya yang ke-20 berkata demikian, hendaklah saudara selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini siapa sih yang tidak emosi melihat kesulitan bahkan penderitaan hidup yang melanda umat manusia? Wah, pasti semuanya merasa kesal. Pasti banyak orang yang emosi karena himpitan ekonomi. Pasti banyak orang yang menderita karena himpitan ekonomi. Tapi perlu kita garis bawahi adalah ternyata mengucap syukur itu tidak hanya dilakukan oleh orang percaya pada saat dia memiliki atau kebutuhannya tercukupi. Apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang melanda hidup kita, kadangkala membuat kita jadi emosi, akhirnya orang jadi kambing hitamnya. Kita yang bermasalah dengan keadaan sekitar kita, tapi kadangkala yang menjadi limpahan permasalahannya orang lain. Oleh karena apa saudara? Karena kita nggak belajar mengucap syukur tentang segala keadaan. Kita nggak belajar mengucap syukur ketika mengalami segala persoalan. Oleh sebab itu, saya menghimbau kita semua, tanpa terkecuali termasuk saya, yuk kita sama-sama belajar mengucap syukur atas segala keadaan. Agar pikiran kita bersih, agar hati kita bersih. Supaya apa? Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, tanpa ada jarak, tanpa ada pemisahan, tanpa ada perbedaan di antara umat manusia. Itu saja yang renungan hari ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara. jemaat Tuhan GBI New Life Community, ingat,
bukan waktunya lagi kita saling bermusuhan, bukan waktunya lagi kita saling menjelekkan orang lain, bukan waktunya lagi kita saling merendahkan orang lain, melainkan inilah waktunya kita melayani umat manusia. Kita saling melayani satu dengan yang lain, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan, dan ingatlah, yuk kita sama-sama saling membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Anda masih bisa bernafas, itu merupakan kebaikan Tuhan. Kemudian yuk kita selalu mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan. Sibukkan dirimu dengan hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, yuk kita cintai firman Tuhan, kita cintai mazmur Tuhan dengan menaikkan pujian atau nyanyian yang positif bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, itu saja yang bisa saya bagikan. Tetap jaga hati, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.